Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, ya. Ini adalah salah satu daripada taman-taman surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau hari Ahad seperti ini, kita yang selalu hadir di majelis ilmu ini, semoga Allah merahmati kita, ya. Karena di saat kita mungkin ada yang pengen untuk traveling, ya, untuk jalan-jalan, ya, tapi lebih memilih ke majelis ilmu, ya, lebih memilih ke taman surga daripada memilih ke taman bunga, ya, atau liburan piknik begitu, ya. Bapak dan Ibu sekalian, sudah banyak para pemateri menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan, ya. Jadi alhamdulillah pada kajian-kajian kita ini beberapa pemateri sudah menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan siam Ramadan. Karena memang begitu. Jadi kalau materi Ramadan disampaikannya adalah sebelum Ramadan, sehingga nanti kita masuk Ramadan itu sudah tinggal gas saja, ya. Tidak lagi nunak-nunuk istilahnya. Ya. Kita sudah tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, pada hari ini saya juga akan menyampaikan atau masih menyampaikan tentang sedikit yang berkaitan dengan Ramadan. Judulnya adalah Bila Ini Ramadan Terakhirku, ya. Ini adalah saya ingin mengupas dari buku yang ditulis oleh Ustadz Dr. Aris Munandar, SSMPI, ya, hafidhahullah, ya, semoga Allah menjaganya, ya. Jadi di dalam buku ini diawali dengan satu kisah. Sesungguhnya ada satu kisah dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Mungkin nama Tolhah, sahabat Tolhah ini dari sebagian kita masih sedikit asing atau belum begitu dikenal, ya. Kita mengenalnya biasanya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Tapi Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ini adalah salah satu dari 10 orang, ya, dari 10 orang sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga. Masya Allah, ya. Kalau kita tidak tahu beliau, ya ini kebangetan, ya. Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, ya. Beliau juga salah satu di antara sahabat-sahabat yang sering dimintai pendapat oleh Rasulullah di dalam beberapa masalah untuk mengambil keputusan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau mengisahkan bahwa ada 2 orang dari kabilah Bali yang datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua masuk Islam dalam waktu yang bersamaan, ya. Tetapi salah satu dari mereka ini lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah daripada yang satunya, ya. Suatu ketika orang yang lebih rajin beribadah itu ikut berjihad, ya, dan dia
wafat dan mati dalam keadaan syahid, ya. Adapun yang satunya dia hidup setahun lebih lama, kemudian dia baru wafat, ya. Jadi dalam kisah ini dikatakan ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan, tapi yang satunya ini ibadahnya lebih rajin, ya, lebih bagus daripada yang satunya, sampai dia kemudian ikut jihad dan mati dalam keadaan syahid. Yang satunya ini wafatnya selang 1 tahun setelah yang pertama, ya. Kemudian sahabat Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau melanjutkan ceritanya, ya. Kata beliau, suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku sedang berada di pintu jannah, di pintu surga, ya. Ya teman-teman, coba mimpinya seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, mimpinya juga mimpi berada di pintu jannah, ya. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Beda dengan kita kan mimpinya mimpi jalan-jalan saja. Ya. Nah, dalam mimpiku, kata Tolhah, aku sedang berada di pintu jannah dan bertemu dengan dua orang yang sudah wafat tersebut. Jadi dua orang tadi, ya. Tiba-tiba ada sosok yang keluar dari dalam jannah, ya. Dia mengizinkan orang yang meninggal setahun lebih lama untuk masuk ke dalam jannah. Jadi yang tadi ketika Tolhah sedang berada di pintu jannah, kemudian ada sosok yang keluar dari jannah, dari surga. Orang ini mengizinkan orang yang meninggalnya itu setahun lebih lama daripada yang pertama tadi untuk masuk duluan ke dalam jannah, ya. Kemudian sosok itu keluar lagi, kemudian mengizinkan orang yang wafat pertama, ya, untuk masuk ke dalam jannah. Teman-teman, tadi kan yang pertama meninggal siapa? Orang yang pertama adalah orang yang rajin beribadah, kemudian dia matinya mati syahid. Kemudian selang setahun orang yang kedua, ya kan? Nah, tetapi yang dilihat dalam mimpi sahabat Tolhah ini, orang yang disuruh masuk ke dalam surga itu justru orang yang kedua, yang matinya belakangan, yang wafatnya selisih setahun daripada yang pertama, ya. Kemudian kata Tolhah, ya, dia pun menghampiriku seraya mengatakan, kembalilah sekarang, belum waktumu, ya. Kemudian pada pagi harinya sahabat Tolhah ini menceritakan mimpinya kepada para sahabat, ya. Nah, para sahabat kan tentu heran, ya, dengan kisah yang disampaikan atau mimpi Tolhah itu, ya. Kok ada orang yang dipersilahkan masuk ke surga kok malah yang mati belakangan, begitu ya kira-kira, ya. Kemudian mereka bersepakat untuk menanyakan mimpi Tolhah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat bersama sahabat Tolhah ini, ya, menuju kepada Rasulullah, ya, kemudian menyampaikan apa yang mereka perbincangkan tadi kepada Rasulullah, ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, apa yang membuat kamu heran, ya kan? Apa yang membuat kamu heran, ya kan? Rasulullah sudah tahu, ya, takwil daripada mimpi sahabat Tolhah ini, ya. Maka kemudian para sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang lebih dulu wafat adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan dia adalah matinya syahid di medan jihad. Tapi kenapa justru orang yang kedua yang diizinkan masuk lebih dulu ke dalam surga sebelum orang yang pertama, ya? Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bukankah orang yang kedua, ya, hidup lebih atau hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Ya kan, benar nggih? Ya, sahabat kemudian juga menjawab, benar ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Bukankah orang yang kedua menjumpai bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, dia sholat demikian dan demikian, ya, dia melakukan sujud yang demikian dan demikian kata Rasulullah. Itu dilakukan dalam waktu setahun, ya. Maka para sahabat kemudian mungkin baru baru ingat ya, kemudian mereka mengatakan benar ya Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3925 dan ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani ya dalam Sahih Ibnu Majah ya. Nah, teman-teman, ini hadisnya luar biasa. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini ya, bahwa umur kita ya, kalau kita Allah takdirkan umur panjang ya, kita harus betul-betul memanfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Orang-orang yang meninggal sebelum kita ya, apakah setahun yang lalu, apakah beberapa bulan yang lalu ya, ini kita harus mengambil pelajaran dari itu semua. Kita masih diberikan umur panjang ya, sedangkan Ramadan besok aja kita belum tentu menangi, apalagi Ramadan tahun depan ya. Ada mungkin orang ya hari ini masih hidup, Ramadan tanggal 1 ya, ini terhitung mulai mungkin jam 6 tanggal 1 Ramadan, 6 sore. Boleh jadi jam 6 sore kurang 5 menit di masjid diumumkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia. Boleh jadi ya jam 6 maghrib kurang 10 menit di masjid namanya sudah disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman, sehingga kita ini harus betul-betul memanfaatkan waktu kita, waktu hidup kita ya. Dari Ramadan ke Ramadan ini kita harus selalu introspeksi. Apakah Ramadan tahun yang lalu ya, ini masih ada yang kurang. Maka ketika Allah memberikan kesempatan umur panjang kepada kita, ayo Ramadan kali ini kita maksimalkan. Kita harus betul-betul all out di dalam kita beribadah. Jangan sampai umur kita ya, yang kita tidak tahu kapan ini ya akan berakhir ya. Nama kita akan disebut tadi di masjid innalillahi ya. Ya, kemudian kita tidak manfaatkan ya. Jadi mari kita lihat sebuah nasihat dari Rasulullah SAW ya. Ini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an ya. Ada Rasulullah SAW mengatakan ya, ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah dan dia bertanya, dia minta nasihat kepada Rasulullah ya. Berilah aku nasihat dengan ringkas ya, kata orang itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, jika kamu berdiri hendak melakukan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang akan pergi selamanya. Nah ini teman-teman ya, ini nasihat yang pertama yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan Ramadan ya. Tadi saya menyampaikan tentang umur kita yang kita tidak tahu akan sampai kapan. Dalam nasihat ini Rasul mengatakan, jika kamu berdiri hendak melakukan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang hendak pergi selamanya. Artinya apa? Orang yang mungkin dia akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Orang yang hendak meninggal, misalnya kita tahu kita akan meninggal ya, Yosewu, apalagi yang sudah pensiunan ini ya, Bapak Ibu tentu harus berbeda dengan yang masih muda-muda
Ya, yang muda juga jangan sampai kalah, karena umur kita tidak tahu. Boleh jadi yang muda dahulu yang akan diambil, yang akan dipanggil, ya. Jadi jangan kemudian oh saya masih muda, biar yang tua-tua dulu. Oh tidak, ya. Boleh jadi karena banyak ya kita tahu bahwa orang sakit tidak mati-mati, ternyata yang mati malah yang sehat dulu. Banyak orang tua sudah memang tua sudah pikun, dia masih diberi umur panjang, tapi yang mati dulu adalah yang masih muda. Ya, sehingga siapapun kita ketika sholat ini kita harus bisa mengumpamakan andai kata ini adalah sholatku yang terakhir. Nanti kita ini kan bapak-bapak ibu-ibu ya akan sholat taraweh berjamaah ya, dan akan sholat yang lain, sholat rawatib juga berjamaah bapak-bapak. Kita harus banyak sholat sunnah. Nah, ketika kita melakukan salah satu di antara sholat kita ini, dan sholat semuanya itu, ya setiap kita akan melakukan sholat ini, kita harus ada kesadaran, ini adalah sholatku yang terakhir. Sehingga kita harus betul-betul fokus memperhatikan bagusnya sholat kita. Maaf ini bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lagi kita seperti tahun-tahun yang lalu, ya, atau kita lihat di YouTube itu yang sholat, ya, sholat tercepat dan sebagainya. Udahlah, nggak usah dilihat lagi YouTube yang model begitu. Kita lihat ya video-video yang membangun, artinya video-video yang bagus, yang mana dengan itu kita bisa belajar memperbaiki diri. Jangan berita-berita, quotes-quotes yang jelek, ya, foto-foto kita share, video yang tidak ada manfaatnya kita share, yang artinya nanti kita akan menambah beban pertanyaan, ya, nanti di hadapan Allah. Ya, kita share yang bagus-bagus, kita bagikan yang bermanfaat, apalagi dalam kaitannya dengan agama. Kita sholat itu harus betul-betul tumakninah. Masih ingat ya, pernah saya menyampaikan, ya, ada seorang sahabat yang sholat sampai 3 kali ditegur oleh Rasulullah, disuruh mengulangi. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu. Hanya karena apa, teman-teman? Ya, bapak-bapak, hanya karena apa? Hanya karena dia tidak tumakninah di dalam sholatnya. Ya, perhatikan, hanya karena tidak tumakninah. Coba sekarang ya, mungkin kalau mau jadi imam ini harus berpikir lagi ya, kalau mau disenangi oleh jamaah ya sholat yang banter ya, tarawihnya cepat rampung, makmumnya seneng, tapi pertanggungjawabannya itu berat. Pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau dia tidak tumakninah ya, dia akan menanggung dosa semua jamaah itu. Kalau memang tidak bisa kita sholat dengan bacaan yang panjang, tapi tumakninah itu wajib, ya. Kita ruku, Allahu Akbar, berhenti sebentar, ya. Relatif nggak perlu panjang-panjang sebentarnya itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, berdiri. Kita mengucapkan doa Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, kita berhenti sebentar, kemudian kita sujud, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jangan kemudian kita ruku, Allahu Akbar, subhanaka wahumma rabbana bihamdika, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ini enggak enggak ada jeda sepertinya ya. Jadi harus pelan-pelan, betul dihayati. Ya, jangan kemudian kita sholat, ya tidak diterima sholatnya. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ya, pastikan kita jangan sholat sakarep-karepe dewi. Ya, kita harus mengkosongkan pikiran hanya untuk sholat. Ya, ibu-ibu ini kalau nanti mau ikut tarawih di masjid, pastikan ya kompornya di rumah sudah dimatikan, ya TV-nya sudah dimatikan, ya kemudian pintunya juga sudah dikunci, ya. Jadi jangan
nanti sholat raweh keingat, ya ini kompornya belum saya matikan, setrika masih belum dicabut. Ini akan menjadi masalah nanti ketika kita harus sholat raweh dengan khusyuk, dengan tumak ninah. Ya, pengen cepet-cepet. Jangan lagi melihat melihat jam dinding, ya. Jadi jangan biasa kita melihat jam dinding ketika sholat. Sudah, pokoknya fokus saja. Jadi intinya teman-teman, kita harus betul-betul ya fokus di dalam ibadah kita dari hadis ini, ya, terutama tadi poin 1 yaitu tentang ibadah sholat kita. Jadi kita berpikir bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir, ya. Jangan-jangan nanti Ramadan tahun depan sudah tidak bisa lagi diberi kesempatan untuk beribadah Ramadan. Apakah karena kita sudah dipanggil, apakah karena kita tidak sehat lagi, ya, karena bisa terjadi kan, ya. Tapi kita selalu mohon kepada Allah diberikan umur panjang dan kesehatan, ya. Puasa, pastikan puasa kita ini berbeda dengan puasa-puasa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu, ya. Puasanya harus lebih berkualitas. Jadi teman-teman, kalau kita bicara puasa ini ada 3 level, ya. Yang pertama adalah level 1, ya, puasa yang sekedar agar tidak batal. Ini puasa yang levelnya paling rendah, ya. Kita ingat pembatal puasa diantaranya, ya, tidak makan, tidak minum, ya. Jadi menahan makan, menahan dari minum, ya. Kemudian mungkin tidak berhubungan di kala siang hari suami istri, ya. Kemudian tidak muntah dengan sengaja dan lainnya. Itu baru level yang pertama. Jadi menahan itu. Kemudian level yang kedua yaitu dia menjaga perut, ya, dan kemaluan, ya, pada saat berpuasa, ya, serta menjaga anggota tubuh yang lain dari pembatal puasa, ya. Tetapi tidak hanya itu, dia juga menjaga, ya, matanya, menjaga telinganya, ya, menjaga tangan dan kakinya untuk tidak berada pada tempat-tempat yang maksiat, ya. Matanya dijaga tidak melihat hal-hal yang maksiat, telinganya tidak mendengarkan ghibah, cacian dan sebagainya. Ini harus dijaga. Itu level kedua. Kemudian yang level ketiga, ya, di samping itu semua, ya, dia harus juga mempuasakan hati, ya. Jadi mempuasakan hati itu adalah betul-betul fokus, ya. Yang dipikirkan itu adalah hanya ilmu-ilmu agama, yang dipikirkan itu hanya amalan-amalan dia untuk mencari ridha Allah, ya. Tidak banyak memikirkan yang lain, apalagi memikirkan besok lebaran harus bagaimana, ya, harus pakai baju apa dan sebagainya. Ini menjadi puasa kita nanti menjadi tidak lagi fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dan yang pasti kita itu harus tahu hal-hal yang bisa membuat kita ini maksimal di dalam pelaksanaan puasa, ya. Kalau kita berpuasa tapi tidak tahu, ya, puasa, kalau kita tidak mengerti ilmunya, sehingga kalau dia tidak tahu amal-amal apa yang harus atau bisa dia kerjakan, ya, yang terjadi mungkin dia setiap hari adanya hanya tidur ketika siang hari, karena dia menganggap tidurnya orang yang berpuasa pada siang hari adalah ibadah. Ya, kerjanya cuma tidur-tidur aja, ya. Nah, kita harus tahu teman-teman, untuk mengisi bulan Ramadan, ya, kita harus banyak beramal, ya. Jadi amal apa saja diantaranya, ya. Yang pertama adalah sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Jadi bedanya sholat sendirian dengan berjamaah itu kan 1 dibanding 27, ya. Jadi usahakan selalu untuk hadir di masjid, ya. Ibu-ibu juga boleh hadir di masjid, ya.
asal tidak dilarang oleh suami. Ya, suami juga jangan melarang-larang kalau itu aman buat ibu-ibu. Ini juga ada kalimat dari Sufyan Ats-Tsauri, ya. Ada orang yang mengatakan termasuk bentuk menghormati sholat adalah datang ke masjid sebelum iqomah, ya. Jadi kita biasakan eh, bahkan kalau bisa itu jangan sampai adzan dikumandangkan baru datang, ya. Tapi sebelum adzan sudah datang dulu itu lebih baik, ya. Jangan kemudian hadirnya itu mepet adzan atau malah bahkan mungkin selalu datang masbuk, menjadi makmum masbuk kok rutin tiap hari, ini tidak baik, ya. Kemudian kita niatkan bahwa nanti ketika puasa Ramadan ini kita bisa semangat untuk menyelesaikan Ramadan, ya. Kalau yang biasa sakit mah mungkin harus diantisipasi lebih dahulu, ya. Kalau ibu-ibu kan karena ada tamu rutin yang selalu hadir setiap bulan, ya. Ini menjadi fitrah ibu-ibu, ya. Yang paling penting adalah tahu hukum-hukumnya, ya. Kemudian ini saya ingatkan ketika kita bicara niat, ya. Tadi kita niatkan untuk itu. Jadi niat itu ketika Ramadan berbeda dengan niat ketika puasa sunnah, ya. Kalau Ramadan itu kita niat puasa Ramadan pada malam harinya. Jadi misalnya besok puasa, maka kita niatnya itu adalah malam ini, ya. Jadi kita niatkan, ya, mau jaharkan dengan satu kalimat, ya, dengan niat, atau yang paling penting tahu bahwa niat itu adalah, ya, tempatnya di dalam hati, ya. Kemudian sholat taraweh, ya. Sholat taraweh tadi saya sudah sampaikan, ya. Sholat taraweh pastikan bahwa sholat taraweh kita itu bersungguh-sungguh, ya. Memang yang paling utama itu sholat taraweh adalah ketika sepertiga malam terakhir, ya. Tetapi di sini ada syiar, ada sholat jamaah yang pahalanya juga 27 kali lipat, sehingga ini dipersilahkan untuk sholat berjamaah di masjid sholat taraweh, ya. Hanya tadi sudah saya sampaikan, pastikan sholat taraweh kita sekarang ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Tarawehnya harus betul-betul maksimal, jangan buru-buru, ya. Nggak ada lomba banter-banteran sholat taraweh. Mau 21, mau 11, ya, semuanya ada hadisnya. Yang paling penting adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat ibu-ibu, bapak-bapak, ya, qiyamul lailnya Rasulullah sampai-sampai, ya, kaki beliau itu bengkak-bengkak, ya, sampai, ya, Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu sudah dijamin surga, kalau salah engkau sudah diampuni, kenapa engkau masih sholat sampai kaki bengkak-bengkak begini? Ya, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Ya, ini kan Masya Allah, ya. Jadi pastikan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita melakukan sholat tarawih ini dengan maksimal, seakan-akan ini adalah tarawih kita yang terakhir, ya. Kemudian saya ingatkan Bapak dan Ibu sekalian tentang tarawih, ya. Jadi kita itu tidak boleh, ya, begini. Misalnya kita sholat tarawih 8 rakaat, kemudian sholat witir itu kan 3 rakaat. Kita harus mengikuti imam ini sampai selesai, ya. Tidak boleh kemudian kita sholat tarawih 8 rakaat, kemudian kita mau ikut yang 21 rakaat, kita mau pindah masjid, ya, kita memutuskan yang di sini, ya, kemudian kita memutuskan 8 rakaat saja, ya. Ini nggak boleh, kita harus betul-betul mengikuti imam sampai selesai, ya. Kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lain, diantaranya berbuka ketika
sudah tiba saatnya bersegera untuk berbuka ketika sudah waktunya tiba, sudah maghrib ya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian juga mengakhirkan sahur ya. Jadi ini juga penting ya, ketika sahur ya, ini tidak usah kemudian terlalu gasik ya. Misalnya jam 2 kalau orang dahulu kan ya, kita mungkin setengah 4 ini sudah, jam setengah 4 ini sudah cukup ya. Kemudian usahakan ketika kita sholat berjamaah ya, sholat wajib di masjid, ini kita juga melaksanakan sholat sunnah ya, karena ini memiliki pahala yang besar ya. Jadi bapak-bapak ya, lakukan sholat sunnah ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, bahkan 2 rakaat sebelum subuh ini kan luar biasa ya. Jadi seperti mendapatkan atau seperti memiliki dunia dan seisinya ya. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur ya. Kemudian sholat maghrib ini setelah sholat maghrib 2 rakaat, dan setelah sholat isya ini 2 rakaat ya. Jadi qobliyahnya adalah qobliyah duhur tadi ya. Qobliyahnya adalah ada 2 tempat, jadi qobliyah subuh 2 rakaat ya, dan qobliyah duhur 4 rakaat ya. Yang ba'diyahnya ya, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Ini supaya kita selalu bisa melaksanakan. Kemudian kita juga diusahakan untuk selalu rutin sholat duha ya. Sholat duha 2 rakaat minimal. Kalau kita sudah terbiasa sholat duha, ini bisa juga kita melaksanakan sampai 8 rakaat. Jadi kalau masih awal, mungkin berat atau ada waktunya kurang ya, karena sibuk bekerja, 2 rakaat, tapi maksimalnya adalah 8 rakaat. Nah, setelah selesai sholat duha itu juga teman-teman biasakan untuk memperbanyak istighfar ya, istighfar setelah sholat duha. Ini monggo dihafalkan doanya ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Doa setelah kita sholat duha ya. Doanya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, sekali lagi ya, kita hafalkan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, ini di dalam sebuah hadis ya, disebutkan ya, dari salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Beliau bercerita bahwa suatu ketika beliau melewati Rasulullah yang sedang mengerjakan sholat ya, sholat duha. Lantas beliau mendengar Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ya. Terhitung Rasulullah mengucapkannya sebanyak 100 kali. Hadis ini terdapat dalam riwayat Nasa'i ya, dalam Sunan Kubra nomor 9854 ya. Kemudian kita perbanyak juga dengan bersedekah ya. Jadi bersedekah itu tidak harus kemudian hari-hari tertentu ya. Bahkan ada seorang salaf ya, yang karena mendengar Rasulullah bersabda bahwa setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya sampai Allah memberi keputusan antara manusia. Sehingga ada seorang yang kemudian selalu bersedekah setiap hari dengan bawang ya. Bawang itu kan sepele, tapi ibu-ibu kan setiap hari kalau masak harus punya bawang kan, seakan-akan tidak berguna. Coba kalau kita punya barang yang lain, coba tempe ya misalnya. Tempe kalau memang ibu-ibu pada suatu saat tidak punya atau bingung kan ibu-ibu ya mau masak apa, kemudian ada seorang yang membeli tempe 1,
Tempe itu kan harganya murah, 2.000 3.000, bisa dimasak, ya kan? Itu kan senang dan murah, ya. Jadi sodakoh itu tidak harus yang mahal, tapi kita rutinkan. Kalau kita mau sodakoh yang murah lagi ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa? Senyum kan? Ya, karena Rasulullah mengatakan senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodakoh. Ya, tapi kan nggak begitu juga. Kalau kita ada yang kita berikan, ya kita berikan barang apa, sayuran kah atau apa. Ya, lebih lagi kalau kita memberikannya dengan tersenyum, ya. Kalau kita punya barang tapi memberikannya dengan besengut itu juga tidak baik kan, ya. Jadi memberikan dengan wajah yang menyenangkan, begitulah. Jadi itu teman-teman. Kemudian mungkin satu lagi yang akan saya sampaikan, ya, amal apa yang bisa kita lakukan ketika Ramadan supaya waktu kita terisi dengan baik, yaitu basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, ya. Apakah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, atau ya subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim, ya. Ini kan zikir yang pendek, ya, tidak dikatakan di dalam hadis, ya, bacaan yang ringan tapi berat di timbangan, ya teman-teman. Kita hafalkan daripada kita ngobrol yang tidak berguna, daripada kita bicara yang tidak bermanfaat. Mungkin zikir-zikir ini lebih baik kita ucapkan, ya, sehingga dari lisan pun kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah Ramadan kita ini bisa maksimal, ya, tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tapi karena kita lisannya digunakan untuk berzikir, ini menjadi tambahan pahala buat kita, ya. Sholat sunnah kita lakukan, ya, ketika adzan berkumandang kita menjawab adzan, ya, adzan selesai, ya, itu juga kita berdoa. Hafal ya ibu-ibu, bapak-bapak doanya. Jadi yang berdoa tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga berdoa, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, ya. Itu doanya seperti itu, ya. Kemudian satu hal lagi mungkin, ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa kita itu supaya banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab, ya. Waktu mustajab itu diantaranya adalah, ya, ketika kita berbuka puasa, ketika kita sahur, ya, waktu antara adzan dan iqomat, ya. Kemudian ketika hujan, ya, ini kita banyak berdoa, ini waktu mustajab, ya. Tadi ketika kita berbuka, ya, itu waktu mustajab, sehingga dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya. Ini doanya, doa setelah berbuka, ya Bu, ya. Jadi bukan sebelum berdoa, ya. Apapun doa sebelum berdoa itu hadisnya lemah, ya. Yang sahih adalah kita membaca doa setelah kita minum misalnya, ya. Jadi kita mau berbuka itu kan bismillah, kemudian kita minum atau kita makan snack, kemudian kita baru berdoa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya. Kemudian pada saat antara adzan dan iqomah, ya. Jadi saat adzan dan iqomah ini waktu mustajab untuk berdoa. Makanya muadzin tidak boleh terlalu cepat-cepat untuk iqomat, ya. Jadi kalau tadi saya katakan, ada sholat sunnah qobliyah, ya. Ini kan lebih baik dilakukan di rumah. Jadi adzan muadzin di masjid, jadi bapak-bapak sebelum pergi ke masjid bisa sholat sunnah di rumah, ba'diyahnya di rumah, ya, qobliyahnya juga di rumah, itu yang lebih baik. Tapi mau dilakukan di masjid juga boleh. Kemudian doa ketika sahur, ya, doa ketika kita hujan turun, ya. Jadi hujan ini kan di tempat kita sekarang lagi musim hujan,
kesempatan kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan mencela hujan, ya udan meneh itu nggak boleh. Kita dilarang mencela hujan, ya. Kita berdoa kalau hujan, ya. Kita hafalkan doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Nanti kalau hujan berhenti kita berdoa lagi, ya. Doanya bagaimana? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Dihafalkan sekali lagi doanya Bapak-bapak Ibu-ibu, ya. Jadi kalau doa Allahumma shayyiban nafi'an itu kan karena sering di-share sehingga hafal Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kalau setelah hujan berhenti, ini juga kita berdoa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Ini juga supaya kita hafalkan, ya. Jadi itu bapak-bapak dan ibu sekalian, sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita sampaikan, tetapi karena waktunya sudah habis, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.